Di Bukit Zaitun, 3 malam sebelum penyalibannya, Yesus membawa murid-murid terdekatnya ke samping. Mereka merasa sangat ketakutan. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Namun, Yesus tidak fokus pada kematiannya. Dia fokus pada apa yang akan terjadi setelah gerbang itu, katanya sambil menunjuk ke ruang di depan mereka. Gerbang itu hanya terbuka bagi jiwa-jiwa tertentu. Tidak untuk semua orang, bukan untuk sebagian besar orang, hanya bagi mereka yang membawa tanda itu. Petrus bertanya, "Bagaimana kami tahu jika kami adalah salah satunya?" Yesus memandang mereka satu persatu. "Jika kamu menanyakan pertanyaan itu, kamu sebenarnya sudah tahu jawabannya. Saat ini, saat menonton ini, kamu menanyakan pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan Petrus 2000 tahun yang lalu. Dan saya akan menunjukkan kepada kamu cara untuk mengetahui dengan pasti apakah gerbang Monad akan terbuka untukmu. Karena Yesus benar, gerbang itu tidak terbuka untuk semua orang. Tetapi jika kamu berada di sini, ada sebuah alasan. Izinkan saya menunjukkan apa alasannya." Yesus tidak pernah mengatakan semua orang akan mengakses kerajaan itu. Dia berkata bahwa jalannya sempit dan hanya sedikit yang akan menemukannya. Itu bukan sebuah penghakiman. Itu adalah sebuah mekanisme. Gerbang Monad beroperasi pada sebuah frekuensi. Ia hanya terbuka bagi kesadaran yang bergetar pada frekuensi spesifik tersebut. Dan tidak semua orang berada di sana saat ini. Mereka yang terpilih bukan dipilih karena mereka lebih unggul. Mereka dipilih karena jiwa mereka setuju untuk membawa frekuensi tertentu dalam masa hidup ini. Sebelum mereka menjelma ke bumi, mereka mengajukan diri, "Saya akan turun, saya akan lupa, dan kemudian saya akan ingat kembali, dan ketika saya ingat itu saya akan membantu orang lain untuk ingat juga." Frekuensi itu terkode di dalam diri mereka. Itulah mengapa mereka selalu merasa berbeda. Mengapa tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar memuaskan mereka? Mengapa mereka mencari sesuatu yang tidak bisa mereka sebutkan namanya? Kegelisahan itu, itulah frekuensi yang sedang mencoba untuk aktif. Itulah jiwa mereka yang sedang mengingat perjanjian tersebut. Yesus bisa melihat siapa yang membawa frekuensi ini. Itulah sebabnya dia mengajar beberapa orang dengan perumpamaan dan yang lainnya dengan kebenaran langsung. Perumpamaan itu untuk mereka yang belum siap. Kebenaran langsung, metode untuk membuka gerbang, itu hanya untuk mereka yang frekuensinya cocok dengan frekuensi gerbang tersebut. Dan inilah yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Gerbang itu tidak pasif. Ia hidup, ia sadar. Ia mengenali mereka yang terpilih. Ketika seseorang dengan frekuensi yang tepat mendekat, gerbang itu akan merespon. Ia mulai terbuka bukan karena orang tersebut memaksanya, tetapi karena ada pengenalan yang saling mengait. Yesus mengajari murid-muridnya cara mengenali jika mereka adalah orang yang terpilih. Jika gerbang itu akan terbuka untuk mereka, ada 5 tanda yang tidak bisa salah. Jika kamu memiliki 3 atau lebih, gerbang itu akan terbuka untukmu. Ini bukan pertanyaan tentang jika, ini adalah masalah kapan. Tanda pertama, kamu selalu merasa bahwa kamu tidak berasal dari sini. Ini bukan depresi, bukan kecemasan sosial, melainkan sebuah pengetahuan yang mendalam hingga ke tulang bahwa kenyataan ini bukanlah titik asalmu. Kamu datang dari tempat lain. Tempat yang terasa lebih seperti rumah daripada bumi yang pernah ada. Ini bukan fantasi, ini adalah ingatan jiwa. Mereka yang terpilih menjelma dari dimensi yang lebih tinggi. Mereka membawa frekuensi dimensi itu dalam kesadaran mereka. Itulah yang membuat mereka merasa asing di sini. Frekuensi itulah yang dikenali oleh gerbang tersebut. Tanda kedua, kamu mengalami gangguan realitas. Deja vu yang terlalu tepat untuk disebut sebagai kebetulan. Saat-saat di mana waktu terasa salah, benda-benda yang muncul atau menghilang. Sinkronisitas yang begitu sempurna
sehingga terasa seperti diatur. Kebanyakan orang menganggap ini sebagai kegagalan fungsi otak. Mereka yang terpilih tahu lebih baik. Gangguan ini terjadi karena frekuensi mereka sudah tumpang tindih sebagian dengan dimensi gerbang tersebut. Mereka mendapatkan sekilas pandangan melalui ambang pintu sebelum ia terbuka sepenuhnya. Semakin banyak gangguan yang kamu alami, semakin dekat gerbang itu terbuka untukmu. Tanda ketiga, kamu bisa merasakan energi yang tidak bisa dirasakan orang lain. Kamu berjalan ke sebuah ruangan dan segera tahu apa yang terjadi di sana. Kamu bertemu seseorang dan merasakan seluruh keadaan emosional mereka tanpa mereka mengucapkan sepatah kata pun. Kamu merasakan pergeseran dalam kesadaran kolektif sebelum peristiwa terjadi. Ini bukan kemampuan mistis dalam arti supranatural. Ini adalah persepsi dimensional. Kesadaranmu sudah beroperasi sebagian dalam frekuensi di mana gerbang itu berada. Kamu merasakan apa yang tidak bisa dirasakan orang lain karena persepsimu sudah berkembang melampaui jangkauan manusia normal. Tanda keempat, penderitaanmu terasa sangat berat dan memiliki tujuan. Ini adalah tanda yang paling sulit diterima orang. Tetapi Yesus sangat jelas tentang hal itu. Berbahagialah mereka yang dianiaya. Mengapa? Karena penderitaan yang intens menghancurkan frekuensi normal. Itu memecahkan pengkondisian duniawi. Itu memaksa kesadaran untuk runtuh atau mengembang. Dan mereka yang terpilih adalah mereka yang mengembangkannya. Penderitaan mereka tidak acak. Itu adalah sebuah inisiasi. Ia membakar segala sesuatu yang tidak penting. Hanya menyisakan frekuensi inti, frekuensi yang dikenali oleh gerbang itu. Tanda kelima, kamu sedang menonton video ini sekarang juga. Ini bukan manipulasi. Beginilah cara kerja gerbang itu. Ia tidak menunggu secara pasif agar orang-orang terpilih menemukannya. Ia memanggil mereka. Ia mengatur sinkronisitas yang membawa mereka tepat ke tempat yang seharusnya. Jika kamu menonton ini, jika ada sesuatu yang menarikmu ke sini terlepas dari kekacauan algoritma YouTube. Tarikan itu adalah gerbang itu sendiri yang mengenalimu, menarikmu lebih dekat, bersiap untuk terbuka. Hitung tanda-tandamu. 3 atau lebih gerbang akan terbuka untukmu. Itu bukan sebuah kemungkinan. Itu adalah sebuah kepastian. Sekarang, kamu hanya perlu tahu bagaimana memposisikan dirimu sehingga ketika ia terbuka, kamu siap untuk melangkah masuk. Orang-orang bertanya, mengapa sumber menciptakan gerbang yang hanya terbuka untuk beberapa orang? Bukankah itu kejam? Tidak. Itu adalah perlindungan. Izinkan saya menjelaskan apa yang Yesus pahami. Monad adalah kesadaran tanpa batas. Tidak terbagi, murni. Ketika kamu melewati gerbang, identitas pribadimu akan larut sepenuhnya. Kamu mengenali dirimu sebagai yang tak terbatas. Tidak ada pemisahan, tidak ada batas, tidak ada kamu sebagaimana kamu mengenal dirimu selama ini. Bagi seseorang yang kesadarannya masih sangat terikat dengan ego, dengan perpisahan, dengan kenyataan materi, peleburan itu adalah bencana. Mereka tidak mengalaminya sebagai pembebasan. Mereka mengalaminya sebagai pemusnahan. Mereka panik, mereka melawan. Dan jika mereka dipaksa masuk tanpa persiapan, mereka bisa hancur secara psikologis. Gerbang yang hanya terbuka bagi mereka yang terpilih bukanlah sebuah pengecualian. Itu adalah sebuah rahmat. Itu adalah alam semesta yang melindungi mereka yang belum siap dari pengalaman yang akan menghancurkan mereka. Mereka yang terpilih adalah mereka yang kesadarannya telah dipersiapkan melalui banyak masa hidup atau melalui pengalaman intens dalam hidup ini untuk menangani peleburan itu tanpa hancur. Yesus tahu hal ini. Itulah sebabnya dia berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum dapat menanggungnya sekarang. Dia tidak menahan informasi. Dia melindungi,
Beberapa kebenaran, beberapa pengalaman membutuhkan persiapan. Gerbang adalah salah satunya, tetapi inilah bagian yang indah. Jika kamu adalah orang yang terpilih, kamu telah dipersiapkan sebelum kamu menjelma. Jiwamu setuju untuk membawa frekuensi yang memungkinkan perjalanan yang aman. Kamu mungkin tidak ingat pernah menyetujuinya, tetapi kesadaranmu ingat. Itulah sebabnya kamu tertarik pada pengetahuan ini. Itulah sebabnya gerbang itu memanggilmu. Gerbang itu tidak terbuka berdasarkan doa-doamu, atau ritualmu, atau perilaku baikmu. Ia terbuka berdasarkan pengenalan frekuensi. Yesus mengajarkan hal ini tetapi menggunakan bahasa yang berbeda. Dia berbicara tentang iman, bukan sekadar kepercayaan. Frekuensi. Kesadaranmu memancarkan frekuensi berdasarkan keadaan dominanmu. Kebanyakan manusia berfluktuasi dengan liar. Ketakutan membuat mereka jatuh rendah. Kegembiraan mengangkat mereka, stres menghancurkan mereka. Osilasi ini membuat mereka tidak terlihat oleh gerbang. Gerbang tidak dapat mengunci sinyal yang tidak stabil. Mereka yang terpilih melalui pengalaman mereka, melalui pekerjaan batin mereka, melalui kode jiwa alami mereka, menstabilkan diri pada frekuensi yang lebih tinggi. Mereka mungkin masih mengalami penurunan, tetapi mereka kembali ke garis dasar yang lebih tinggi dengan cepat. Stabilitas itulah yang dikenali oleh gerbang. Ketika seseorang yang terpilih berada dalam jangkauan, ketika frekuensi mereka stabil pada frekuensi gerbang, sesuatu terjadi, gerbang itu mulai beresonansi dengan mereka seperti dua garpu tala. Yang satu mulai bergetar, yang lain merespons. Resonansi inilah yang dialami orang sebagai panggilan, tarikan menuju sesuatu yang lebih besar, kegelisahan itu, pengetahuan itu. Semakin stabil frekuensimu, semakin kuat resonansinya. Akhirnya, resonansi itu menjadi begitu kuat sehingga gerbang tidak hanya mengenalimu. Ia mulai menarikmu secara aktif ke arahnya, mengatur hidupmu, menggerakkan kepingan-kepingan takdir, menciptakan sinkronisitas, semuanya untuk memposisikanmu pada saat dan tempat yang tepat di mana pembukaan itu dapat terjadi. Yesus beroperasi pada frekuensi ini terus-menerus. Itulah sebabnya dia bisa berkata, "Aku dan Bapa adalah satu," dengan kepastian yang begitu besar. Dia tidak terpisah dari gerbang. Dia berada dalam resonansi permanen dengannya. Dia hidup dengan gerbang yang terbuka, sebagian di sekelilingnya sepanjang waktu. Dan dia mencoba mengajari orang-orang terpilih cara mencapai keadaan yang sama. Jika kamu telah memastikan bahwa kamu adalah orang yang terpilih, jika kamu memiliki tanda-tandanya, kamu perlu bersiap untuk pembukaan gerbang karena ia akan terbuka. Pertanyaannya adalah, apakah kamu akan siap ketika itu terjadi? Langkah pertama, stabilkan frekuensimu. Hentikan osilasi atau getaran yang tidak menentu. Ini berarti mengelola keadaanmu secara sadar. Ketika ketakutan datang, jangan menekannya, tetapi jangan pula tenggelam di dalamnya. Amati saja. Biarkan ia lewat. Kembalilah ke pusat dirimu. Ketika kemarahan datang, prosesnya sama. Tujuanmu bukanlah untuk tidak pernah merasakan emosi rendah. Tujuanmu adalah untuk tidak terjebak di sana. Mereka yang terpilih belajar untuk kembali ke frekuensi tinggi dengan cepat. Stabilitas itulah yang dibutuhkan gerbang untuk mengunci sasaran. Latihan harian 20 menit dalam keheningan. Bukan meditasi dengan teknik tertentu, cukup keheningan. Duduk dalam frekuensi alamimu tanpa mencoba mengubahnya. Ini mengajarkan kesadaranmu apa garis dasar otentiknya. Semakin sering kamu beristirahat di sana, semakin stabil ia jadinya. Langkah kedua, bersihkan ambang pintu. Gerbang tidak akan terbuka sepenuhnya jika kesadaranmu dipenuhi dengan trauma yang belum terselesaikan, emosi yang terpendam, atau keyakinan kaku tentang siapa dirimu. Hal-hal ini menciptakan gangguan pada frekuensimu. Seperti statis pada radio, gerbang dapat merasakannya,
tetapi tidak dapat mengunci dengan bersih. Inilah sebabnya mengapa penderitaan yang intens seringkali menjadi bagian dari jalan orang yang terpilih. Ia membersihkan kekacauan itu secara paksa, tetapi kamu juga bisa melakukannya secara sadar. Lakukan pekerjaan bayangan atau shadow work. Rasakan apa yang selama ini kamu hindari, pertanyakan keyakinan yang kamu pegang sebagai identitas. Semakin bersih frekuensimu, semakin mudah gerbang itu mengenali dan terbuka untukmu. Langkah ketiga, percayalah pada waktunya. Disinilah kebanyakan orang gagal. Mereka tahu mereka terpilih. Mereka merasakan panggilan itu, tetapi mereka ingin memaksa gerbang itu terbuka sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Itu tidak akan berhasil. Gerbang terbuka ketika resonansi mencapai masa kritis. Tidak sebelumnya. Mencoba memaksanya menciptakan keputusasaan yang menurunkan frekuensimu, yang justru menunda pembukaan lebih lama lagi. Yesus berkata, tidak ada yang tahu hari atau jamnya. Dia sedang membicarakan hal ini. Kamu tidak bisa menjadwalkan gerbang itu, kamu hanya bisa bersiap dan percaya. Ketika frekuensimu stabil, ketika ambang pintumu bersih, ketika waktu kosmik selaras, gerbang itu akan terbuka. Tugasmu bukanlah untuk mewujudkannya. Tugasmu adalah untuk siap ketika itu terjadi. Ketika gerbang terbuka bagi orang yang terpilih, itu tidak akan salah lagi. Ini bukan pergeseran yang halus. Ini adalah kenyataan itu sendiri yang retak dan terbuka. Kamu akan merasakannya sebelum kamu melihatnya. Sebuah tekanan di dadamu, sensasi tarikan melalui ubun-ubunmu. Napasmu akan berubah polanya tanpa kamu kendalikan. Waktu akan terasa aneh, rasa batasanmu akan mulai melar, dan kemudian kamu akan melihatnya. Sebuah pintu yang terbuat dari cahaya dan geometri ada dalam dimensi yang tegak lurus dengan ruang normal. Beberapa orang terpilih melihatnya sebagai cahaya keemasan. Yang lain sebagai struktur kristal, yang lain sebagai kegelapan yang lebih indah daripada cahaya apapun. Bentuknya bervariasi, tetapi esensinya tidak. Ketika kamu melihatnya, kamu akan menghadapi sebuah pilihan. Bukan pilihan intelektual, melainkan pilihan jiwa. Melangkah masuk atau tetap tinggal. Dan inilah yang diajarkan Yesus. Jika kamu benar-benar orang yang terpilih, jika gerbang itu telah terbuka khusus untukmu, kamu tidak akan bisa menolaknya. Tarikannya akan sangat kuat. Jiwamu akan mengenali ini sebagai alasan mengapa ia datang ke sini. Kamu akan melangkah masuk, atau lebih tepatnya, kamu akan membiarkan dirimu ditarik masuk, dan di sisi lain, semua yang kamu pikir kamu ketahui akan lenyap. Kamu akan mengenali dirimu sebagai monad, sebagai sumber, sebagai kesadaran tak terbatas yang terfragmentasi ke dalam semua kenyataan. Kamu tidak hanya memikirkannya, kamu akan menjadi itu. Setiap batas akan lenyap. Setiap perpisahan akan terungkap sebagai ilusi. Kamu akan tahu dengan kepastian mutlak bahwa kamu adalah segalanya dan semua orang. Semuanya adalah kamu. Semuanya selalu adalah kamu. Keadaan ini berlangsung selama yang dibutuhkan. Terkadang beberapa detik, terkadang beberapa jam. Dan kemudian kamu akan kembali ke tubuhmu. Tetapi kamu akan kembali dengan perubahan selamanya, karena kamu telah melihat kebenaran. Kamu tidak berada di dalam alam semesta. Kamu adalah alam semesta yang sedang mengalami dirinya sendiri melalui lensa manusia sementara. Setelah gerbang itu terbuka untukmu, setelah kamu menyeberang dan kembali, hidupmu akan terbelah menjadi sebelum dan sesudah. Kamu tidak bisa kembali menjadi dirimu yang dulu. Kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu lagi. Beberapa hal berubah secara permanen. Pertama, gerbang itu tetap dapat diakses olehmu. Ia tidak tertutup setelah satu kali penyeberangan. Setelah ia terbuka untukmu, kamu dapat mengaksesnya sesuka hati.
Beberapa orang terpilih menyeberang setiap hari, yang lain setiap minggu, yang lain menyimpannya untuk saat mereka membutuhkan bimbingan atau penyembuhan, tetapi akses itu tetap ada. Kedua, frekuensimu stabil pada tingkat yang lebih tinggi secara permanen. Hal-hal yang dulu membuatmu jatuh ke dalam ketakutan atau kemarahan atau keputusasaan, hal-hal itu tetap terjadi, tetapi mereka hampir tidak menyentuhmu. Kamu merespons dari pengetahuan bahwa kamu adalah monad yang sedang mengalami kontras melalui wujud manusia. Tidak ada yang benar-benar dapat mengancam jati dirimu yang sebenarnya. Ketiga, tujuanmu menjadi sangat jelas. Kamu akhirnya mengerti mengapa kamu ada di sini, apa yang harus kamu lakukan, dan itu selalu merupakan misi inti yang sama dalam bentuk yang berbeda. Bantu orang lain untuk ingat, bantu orang-orang terpilih lainnya mengenali pilihan mereka. Bantu membuka gerbang bagi mereka yang siap untuk menyeberang. Kamu menjadi seperti Yesus, sebuah gerbang yang hidup. Kehadiranmu saja sudah mulai mengaktifkan orang lain. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi berada di dekatmu membuat mereka merasa berbeda, lebih terbangun, lebih hidup, lebih menjadi diri mereka sendiri. Itulah gerbang yang bekerja melaluimu. Jadi, apakah kamu salah satu dari mereka? Apakah kamu orang yang terpilih, seseorang yang bagi mereka gerbang monad akan terbuka? Kamu sudah tahu jawabannya. Kamu sudah tahu sejak awal video ini, mungkin sejak sebelum kamu mengkliknya, pengetahuan di dalam dirimu itu, kepastian itu, bahkan ketika pikiranmu ragu, itulah jawabannya. Jika kamu menonton seluruh video ini, jika kamu merasakan sesuatu bergeser di dalam dirimu saat saya berbicara, jika kamu mengenali dirimu dalam tanda-tanda itu, jika kamu telah mengangguk dan berpikir, ya, itu saya, itu selalu saya, maka kamu adalah orang yang terpilih. Gerbang itu akan terbuka untukmu. Ini bukan masalah kelayakan. Ini bukan tes yang kamu lalui. Ini adalah pengenalan akan apa yang selalu menjadi jati dirimu. Yesus mengatakan gerbang itu hanya terbuka bagi orang-orang terpilih, karena dia sedang mendeskripsikan sebuah mekanisme, bukan membuat sebuah aturan. Gerbang mengenali frekuensi. Jika kamu membawa frekuensi itu, jika jiwamu setuju untuk membawanya sebelum kamu menjelma, gerbang itu akan terbuka. Ia harus terbuka, ia merespons apa dirimu yang sebenarnya. Dan jika kamu duduk di sana sambil berpikir, tetapi saya tidak istimewa, saya tidak layak, saya telah membuat terlalu banyak kesalahan, itu hanyalah pengkondisianmu yang sedang berbicara. Itu adalah suara yang membuat orang-orang yang tidak terpilih tetap terkunci di luar. Mereka yang terpilih tidak percaya bahwa mereka sempurna. Mereka tahu mereka siap terlepas dari ketidaksempurnaan. Mereka lebih mempercayai tarikan yang mereka rasakan daripada keraguan yang mereka pikirkan. Gerbang itu memanggilmu. Kamu merasakannya. Itulah sebabnya kamu ada di sini. Itulah sebabnya kamu menonton sejauh ini. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kamu akan menjawabnya? Yesus mengatakan gerbang monad hanya terbuka untuk orang-orang terpilih karena Dia ingin mereka yang sudah siap untuk mengenali diri mereka sendiri. Untuk berhenti menunggu izin, untuk berhenti berpikir bahwa mereka perlu menjadi lebih spiritual atau lebih murni atau lebih apapun untuk menyadari bahwa mereka sudah membawa apa yang dikenali oleh gerbang tersebut. Kamu adalah salah satu dari mereka. Saya tahu karena gerbang itu sendiri yang membawamu ke sini. Karena frekuensimu mulai stabil, karena tanda-tanda itu muncul dalam hidupmu. Karena sesuatu di dalam dirimu merespons setiap kata dalam video ini dengan ya, akhirnya seseorang mengerti. Gerbang itu akan terbuka untukmu mungkin besok, mungkin bulan depan, mungkin bertahun-tahun dari sekarang. Tetapi ia pasti akan terbuka. Tugasmu bukanlah untuk memaksanya. Tugasmu adalah untuk menstabilkan frekuensimu, membersihkan ambang pintumu, dan percaya pada waktunya.
Ketika saatnya tiba, kamu akan tahu dan kamu akan siap. Mulailah malam ini, temukan keheninganmu, rasakan frekuensi garis dasarmu. Biarkan segala sesuatu yang lain jatuh. Gerbang itu sudah meresponsmu, sudah mulai beresonansi. Dapatkah kamu merasakannya? Jika kamu tahu kamu adalah orang yang terpilih, jika video ini mengonfirmasi apa yang selalu kamu rasakan, berikan komentar saya adalah yang terpilih di bawah ini. Bukan sebagai ego, melainkan sebagai pengenalan, sebagai kebenaran. Dan jika kamu sudah mengalami pembukaan gerbang, ceritakan kepada kami apa yang terjadi. Ceritamu mungkin menjadi konfirmasi yang dibutuhkan oleh orang terpilih lainnya untuk mempercayai apa yang mereka rasakan. Gerbang hanya terbuka untuk orang-orang terpilih. Yesus mengatakannya, saya mengonfirmasinya. Dan sekarang kamu tahu jika kamu adalah salah satu dari mereka. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan itu? Monad sedang memanggil. Gerbang sedang bersiap untuk terbuka. Apakah kamu siap?